Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan Mr. Hajib. Kita masih belajar PAI ya hari ini. Ini yang terakhir sebelum kita PTS atau penilaian tengah semester. Jadi kita belajar di semester ini sudah hampir setengah semester. Berarti setengah semester itu berapa? 3 bulan ya? 3 bulan ya. Setengahnya setengah tahun, 3 bulan. Oke. Nah, ini sebelum Mister membahas tentang PTS, ada satu materi tambahan, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Nah, mari kita pelajari dulu sebelum kita membahas tentang PTS. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup bersih dan sehat. Anak-anak tahu hidup bersih itu seperti apa? Ayo, ada yang tahu hidup yang bersih? Rumahnya bersih, nggak berantakin mainan. Nah, tapi yang dimaksud bersih ini tetap utuh ya, bukan berarti bersih terus tidak ada. Nah, perlu dibedakan. Misal baju kita bersih dari noda, berarti kan tidak ada nodanya. Kalau misal baju kita bersih, bukan berarti bajunya yang tidak ada, tapi bajunya bersih dari noda, seperti itu. Nodanya yang tidak ada. Badan kita bersih, badan kita berarti tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Nah, jadi hidup yang bersih juga kesemuanya itu, tidak hanya badan kita, rumah kita, tapi juga lingkungan sekitar juga. Itu harus bersih. Validitas dan reliabilitas. Ya, sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, ya ini ada beberapa yang di dekatnya masih ada suara-suara, mungkin bisa di mute dulu ya, biar tidak masuk ke Zoom kita. Nah. Baik, Mister lanjutkan. Nah, anak-anak pernah dengar nggak ada sebuah hadis tentang kebersihan? Ayo. An-nadhafatu minal iman. Pernah dengar nggak tentang hadis itu? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini kalau ada yang belum, nah ini kita pelajari bersama-sama. Pernah ya? Nah, ini an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita hidup kita bersih, berarti itu keimanan kita itu sudah ada setengahnya. Gitu. Nah, setengah lagi apa? Ya, setengah lagi dengan kita menjalankan perintah-perintah agama. Seperti itu. Seperti beribadah, rajin sholat, belajar, mengaji, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang lainnya. Bisa seperti jujur, kayak gitu. Tuh. Semua perilaku-perilaku terpuji yang kita pelajari kemarin. Seperti itu. Nah, Nabi Muhammad menyukai kebersihan. Jadi hadis ini ini sumbernya atau yang mengatakan dulu itu Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agar apa? Agar orang-orang Islam itu menjaga kebersihan. Baik itu kebersihan badan, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan.
Tuh. Mister, Nah, dulu Merceka udah pernah diajarin. ya, bagus. Berarti kalau dulu sudah pernah belajar, nah sekarang kita ingat-ingat lagi dan dalam prakteknya kita tingkatkan lagi hidup bersihnya. Oke, selanjutnya kebersihan menjadi kebiasaan orang yang beriman. Nah, bersihkanlah dirimu. Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin atau orang yang beriman yang bersih akan sehat. Nah, jadi kalau kita sudah beriman dan bersih, kita pasti akan sehat karena penyakit itu suka di hal yang kotor-kotor, di tempat yang kotor. Nah, kalau kita pengen menjaga kesehatan, berarti kita juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan diri, rumah, lingkungan, dan yang lainnya. Orang yang beriman, yang sehat, akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah. Allah itu mencintai orang yang kuat. Kuat apa? Kuat berbuat baiknya, kuat beribadahnya, termasuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Belajar ya. Ya. Hidup bersih dengan cara apa? Membersihkan badan dan pakaian Tulis serta apa yang lingkungan bisa sekitar. Seperti itu. Nah, seperti Bisa. saat Nulis kita apa mau yang belajar, bisa kita usahakan mandi dulu. Gitu. Pagi bangun tidur, mandi. Nah, mandinya yang bersih. Sisiran terus mandi. Ya, jadi kalau mau belajar itu usahakan mandi. Biar apa? Biar bersih badannya, terus semangat untuk belajar. Kalau kita belum mandi, biasanya itu akan males-malesan. Jadi kita harus rajin membersihkan diri. Terus pakaiannya, pakaian yang kita gunakan, usahakan pakaian yang bersih juga. Biar apa? Biar kita nyaman. Kalau pakaiannya bau, misal belum dicuci 1 minggu, wah itu nggak bisa dipakai. Ya, gitu ya. Terus lingkungannya juga harus bersih. Lingkungan belajar. Kalau misal kita belajarnya di kamar kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Tidak ada yang berantakan. Biar apa? Biar kita nyaman untuk belajar. Karena kalau kita nyaman belajar, kita juga akan cepat untuk mendapatkan ilmunya, pahamnya cepat. Iya, gimana Wima? Kalau meja belajar Wima gak berantakan. Nah, bagus. Nah, kalau ketika proses belajar itu berantakan, nggak apa-apa, karena mungkin kita ya menulis, menggambar atau coret-coret yang lainnya. Tapi setelah belajar dirapikan lagi. Itu ya. Itu namanya an-nadhafatu minal iman. Nah, hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur. Nah, selain kita menjaga kebersihan, biar kita sehat hidupnya, kita juga harus mengatur pola makan dan minum kita. Harus secara teratur. Jangan makan terlalu banyak atau tidak pernah makan sama sekali lah. Itu malah akan menyakiti badan kita sendiri. Misal nih, pagi-pagi sudah makan 2 piring. 2 piring habis. Terus nanti jam 10 makan lagi 2 piring lagi. Nah, itu nanti ketika belajar tidak akan kuat. Tidak akan kuat lama. Nah, maksudnya tidak kuat lama gimana? Nanti bisa jadi wah malas, kekenyangan. Itu nanti jadinya malas seperti itu. Nah, makanya tetap harus makan yang cukup, istirahat cukup, minum yang cukup juga. Nah, ini ya, olahraga, ibadah, dan yang lainnya itu harus seimbang. Gitu ya, Nak. Kalau hidup kita itu teratur, menjalankan makannya teratur, minumnya teratur, istirahatnya cukup, olahraganya teratur, ibadahnya juga rajin, itu insya Allah kita akan selalu sehat dan kebersihannya apalagi juga terjaga. Kalau sudah seperti itu, pasti
Allah dan Nabi Muhammad akan sayang kita. Gitu. Nah, selanjutnya kebersihan lingkungan itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kebersihan lingkungan ya, Karin. Karin mau tanya? Enggak. Enggak. Oh, kok raise hand. Mister kira mau tanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita rajin membersihkan diri, terus pakaiannya juga rajin dicuci kalau kotor, nah kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana? Ya, dengan tidak mengotori lingkungan sekitar kita. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Misal di lingkungan sekolah, agar terlihat bersih, rapi, tidak ada sampah yang berserakan. Nah, ketika kita setelah membuang bungkus makanan atau sisa makanan harus di tempat sampah. Seperti itu. Tidak boleh, misal kita meraut, setelah meraut pensil. Nah, biasanya kotoran atau sisa-sisa rautannya itu juga akan mengotori. Makanya ketika meraut, kita di dekat tempat sampahnya biar langsung terbuang di tempat sampah. Seperti itu. Setelah makan snack, bungkusnya juga dibuang di tempat sampah. Tidak hanya di sekolah, di rumah, dimanapun, usahakan jangan sampai mengotori lingkungan yang kita tinggali. Seperti itu ya. Nah, karena apa? Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Nah, dengan juga tidak menebang pohon sembarangan. Semisal besok anak-anak ketika besar menjadi pengusaha yang ingin mendirikan kantor atau pabrik atau apa itu, nah tidak boleh menebang pohon sembarangan kecuali itu sudah ada izinnya, terus juga memperhatikan kebersihan atau lingkungan sekitar. Tuh. Ya, gimana Kenzi? Kalau tidak menebang pohon sembarangan, misalnya kita jadi pabrik kerja itu menebang pohon terus, gimana dong nanti harus ditebang pohonnya? Ini beda lagi kalau memang pabriknya itu pabrik misal bahan bakunya dari kayu. Misal membuat kursi atau meja itu kan semua banyak yang dari kayu. Pasti asalnya juga dari pohon. Nah, itu tidak apa-apa karena ketika pohon itu ditebang, biasanya sudah ada pohon juga yang ditanam. Jadi yang ditebang itu yang besar-besar, tidak semuanya ditebang bersamaan. Gitu. Jadi tetap ada yang boleh ditebang, yang tidak. Jadi tetap biar apa? Biar seimbang. Nanti ketika yang kecil sudah besar, yang agak besar tadi kan sudah lebih besar. Nah, itu ditebang. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar sains itu menanam pohon kembali biar apa tidak terjadi banjir juga gitu. Tetap kita bisa bekerja tapi tidak mencemari lingkungan dan merusak lingkungan. Itu ya. Nah, terus cara menebangnya juga harus baik, tidak seperti yang terjadi di beberapa daerah itu dibakar kayak gitu, nggak boleh. Hutannya dibakar, akhirnya kebakaran, terus polusi udara, menimbulkan polusi udara, itu tidak baik. Itu malah mencemari lingkungan. Iya, Wima. Kalau dibakar hutannya kebakaran hutan. Nah, kalau kebakaran hutan itu sudah menjadi apa? Polusi, akan menyebabkan polusi udara. Tidak hanya satu desa atau satu kota, bisa sampai ke luar pulau atau luar negeri bahkan. Mister, Ya, Liu. Kalau hutannya dibakar, emang bisa sampai
kebakaran semua hutan. Bisa. Kalau misal Aliu pernah mendengar berita atau tentang kebakaran hutan, biasanya terjadinya yang sering di Kalimantan, di Sumatera. Itu. Nah, ketika kebakaran ada di Kalimantan atau Sumatera itu bisa asapnya sampai ke negara Malaysia, negara Singapura. Yang enggak, kalau Amerika terlalu jauh. Yang dekat dengan Indonesia kan Singapura sama Malaysia. Tuh. Karena kalau polusi udara nanti menyebar ke seluruh dunia. Iya, kalau terus-terusin bakal semuanya kena. Misal di Kalimantan ada kebakaran hutan, terus di Sumatera ada, nanti disusul lagi, misal di Malaysia juga ada. Nah, kalau semuanya membakar hutan, nanti buminya akan apa? Kering. Nah, hijauannya akan hilang. Jadi gampang banjir, bencana alam. Nah, itu akibat apa? Akibat hutannya gundul. Hutan gundul itu karena ya ditebangi, dibakar seperti itu. Makanya kalau besok anak-anak menjadi orang-orang yang sukses, hebat, punya perusahaan yang gede, jangan sampai Hutannya nggak ada rambut kok. Hutannya gundul kayak tenak monyet ya. Hutan gundul itu rambut yang menjadi rambutnya hutan itu kan pohon-pohon itu. Nah, kalau pohon-pohonnya hilang berarti rambutnya hutannya juga hilang. Jadi disebut hutan gundul. Makanya harus kita menanam lagi. Mister, Ya, Kenzi atau Wima dulu. ada kan itu hewan penjaga hutan. Nah, biasanya kalau hutannya dibakar, hewannya juga akan lari meninggalkan hutannya karena nggak mau ikut terbakar toh. Akhirnya pergi. Nah, kalau hewannya pergi, yang menjaga lagi hutannya. Tenagaku hampir. Tuh ya, itu tentang peduli lingkungan. Makanya kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar sejak kecil. Dengan Mister, tadi ada yang ngomong terus aku nggak dengar, Mister. Oke, Mister, coba selain yang bertanya, tetap di mute saja. Nanti kalau mau bertanya, baru di-on-kan audionya. Biar apa? Biar teman-temannya juga bisa mendengarkan dengan jelas apa yang Mister sampaikan. Nah, ini tadi tentang peduli lingkungan, kita harus mulai sejak kecil. Biar apa? Biar ketika kita dewasa, lingkungan kita tetap indah, tetap baik. Dengan cara apa? Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan di kali atau di pinggir-pinggir jalan. Kita buang di tempat sampah. Kalau misal tidak ketemu tempat sampah, kita simpan dulu. Nanti kalau sudah ketemu, baru dibuang. Mister? Ya. Mister? Iya. Mister, kalau kertas dari pohon berarti juga nggak boleh boros kertas ya? Iya, benar. Nah, kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Kertas itu asalnya dari pohon. Ya, kalau buat belajar atau buat kreativitas yang lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai boros pemakaiannya. Karena boros juga tidak diperbolehkan dalam agama. Boros itu bisa jadi nanti disamakan dengan setan, temannya setan, orang-orang yang boros itu. Mister, kalau mau bikin kreasi malah nggak pakai kertas. Pakai apa? Malah pakai bahan yang lebih kuat. Nah, ya boleh. Itu juga lebih bagus. Nah, selanjutnya ini tadi kan Mister menyebutkan makan yang cukup, yang teratur. Nah, biar ketika kita makan itu menjadi gizi untuk kekuatan tubuh kita, nah
jangan lupa ketika mau makan dan setelah makan harus tetap berdoa. Ada yang sudah hafal doa sebelum makan dan sesudah makan? Menurutku doa makan paling gampang. Siapa? Coba yang sudah hafal siapa? Angkat tangan. Abiu. Oh, coba Abiu. Sebelum makan. Mau makan itu tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Oke, kalau setelah makan? Sudah ada instruksi dari Alhamdulillahi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Oke, good. Berarti udah banyak yang hafal ini ya. Sudah, kalau hafal berarti tandanya sering berdoa. Nah, kalau yang belum hafal, silakan dihafalkan. Biar apa? Biar ketika makan kita tidak lupa untuk berdoa dulu. Nah, kalau misal tidak berdoa seperti ini, tapi cuman baca bismillah aja gimana, Mister? Nah, nggak apa-apa kalau misal belum hafal doa semuanya, paling tidak ketika mau makan baca bismillah dan setelah makan baca alhamdulillah. Seperti itu. Itu ya. Coba ini Mister bacakan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nah, ini artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami atas rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu arti doa mau makan. Kalau setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta menjadikan kami termasuk golongan orang muslim. Seperti itu. Biasanya ini yang semua yang mau makan. Tapi yang setelah makan, kemungkinan masih beberapa yang ada yang belum hafal. Nah, ini nanti dihafalkan ya, nak. Ini biar PTS-nya tidak terlalu berat buat anak-anak, Mister pengen kalau misal sudah hafal, nggak apa-apa dihafal, kita lancarkan lagi sebagai ini biar rajin prakteknya untuk setiap kali makan, biar tetap ingat. Dan kalau hafal kan pasti senang. Jadi nggak perlu buka bukunya dulu kalau mau membaca doa. Gitu ya. Nah, ini apa? Ini nanti tugasnya anak-anak menghafalkan beserta artinya. Biar tahu ketika kita berdoa pakai bahasa Arab, itu tahu artinya. Oh, artinya seperti ini toh. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Maksudnya berkah apa yang kita makan biar menjadi berkah. Bisa buat belajar jadi kuat belajar. Kalau buat beribadah jadi kuat beribadah. Seperti itu. Mister, Ya. kalau Mister bisa nggak? Bisa apa? Kalau Mister bisa nggak doa sebelum makan dan artinya? Nah itu tadi. Allahumma. Coba ini Mister tutup dulu ya. Karena biar Mister nggak baca. Oke gini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah kepada kami apa yang telah menjadi rezeki kami, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Terus
yang setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita dan menjadikan kita golongan orang-orang muslim. Mudah, sebenarnya cuma seperti itu. Nah, coba bagus. Coba Sehari sebenarnya berapa ya? Ini 10 menit lagi nanti selesai. Nah, Ali sudah hafal, Mister. Ali udah hafal, Mister. oke, Aliu, coba sebentar. Karena ini Mister yakin sudah banyak yang hafal. Coba Mister mau tanya yang belum hafal sekarang. Siapa yang belum hafal? Ada nggak kira-kira? Pakai artinya atau enggak? Kalau sama artinya, kemungkinan kalau sama artinya masih banyak yang belum hafal. Yang doanya dulu, ada nggak yang belum hafal doanya? Mister, kalau Arif hafalnya cuma kan doa selesai makan belum. Oh ya. Ya, seperti yang Mister bilang tadi kan, banyak dari kita, dulu Mister juga gitu, paling hafal itu doa sebelum makan. Tapi setelah makannya, cuma hafal Alhamdulillah. Terus selanjutnya belum hafal. Tapi karena Mister dulu akhirnya menghafal, setelah hafal dan dipraktekkan ketika setelah makan, ya jadinya hafal. Makanya yang masih belum hafal doa setelah makan, silahkan dihafalkan lagi ya. Karena apa? Itu nanti akan menjadi tugas PTS kali ini. Ya. Kalau bisa beserta artinya, karena artinya juga tidak banyak. Itu ya biar tahu. Oh, saya itu berdoa itu artinya seperti ini toh, gitu. Biar lebih yakin terhadap doa kita. Coba sekarang Mister pengen tahu beberapa dari kalian yang sudah hafal. Tadi seperti Aliu. Nah, Aliu sudah hafal. Coba Aliu. Silakan. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, berkahilah rezeki yang ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin. Amin. Doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami seorang muslim. Amin. Oke, good. Nah, Ali ini salah satu yang sudah hafal. Coba sekarang yang dari cewek, siapa yang hafal? Perwakilan dari yang cewek. Karin. Mister, tapi aku hafalnya cuma yang doa mau makan. Ya, nggak apa-apa. Doa mau makan dulu. Nanti doa setelah makannya yang lain. Ayo, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke, good. Nah, tinggal yang sudah hafal doanya tinggal dihafalkan artinya. Yang sudah hafal sebelum makan berarti tinggal menghafalkan yang sesudah makan. Nah, itu nanti anak-anak setelah pelajaran ini nanti Mister akan share di Google Classroom-nya biar mumpung anak-anak masih hafal, silahkan nanti kalau pas waktu snack time, jeda pelajaran 2 ke 3, nah itu nanti silahkan membuat video biar apa? Biar enak untuk anak-anak, biar cepat mumpung masih hafal ini ya. Langsung bikin video, dikirim aja. Itu nanti untuk
PTS-PAI-nya. Jadi tidak perlu menunggu jadwal PTS-PAI. Tapi misal belum yakin dengan hafalannya, boleh dihafalkan dulu. Setelah hafal baru dikumpulkan. Gitu ya. Jadi PTS kali ini Mister pengen tahu hafalan anak-anak tentang doa sebelum dan sesudah makan beserta artinya. Biar apa? Meskipun anak-anak sudah hafal, biar lebih lancar lagi dan anak-anak tahu apa yang dibaca. Karena apa? Karena ada artinya juga. Gitu ya. Ada yang belum paham kira-kira? Ada yang belum paham? Berarti kalau coba ini Mister tanya ke Siva dulu. Siva sudah tahu apa yang harus dilakukan? Halo Siva. Wah, Siva ini udah mulai ngantuk sepertinya. Oke, harus semangat ya Siva. Nanti Mister share lagi di Google Classroom biar tidak lupa. Oke. Sebelum Mister akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Kinan, Mister. Kinan, silahkan Kinan. Yang mana yang ini bukan pulpen? Gimana? Ini semuanya pulpen karena. Iya. Terus ini kemarin dibeli terus dikira ini pensil tapi udah tahu kalau bukan. Oh, dikira Kinan itu pensil. Tapi udah tahu kalau bukan. Oh, ternyata pulpen ya. Karena itu ada tutupnya. Oke, good. Coba Mister mau tanya ke Aijas. Aijas sudah paham ya? Sudah paham belum Aijas? Udah ini Nggak ya. bisa, cuma bisa berdoa sebelum makan. Nah, tapi paham kan ya? Nah, berarti kalau yang baru dihafal doa sebelum makan, nanti silakan dihafalkan lagi doa setelah makannya. Jangan lupa artinya juga. Coba siapa lagi nih? Ayas sudah paham Ayas? Aku sudah paham. Oke, good. Oke, Mister yakin anak-anak sudah paham. Nanti Mister juga akan kembali mengingatkan di Google Classroom-nya. Oke ya. Dan nanti akan Mister update siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan siapa yang belum, biar tidak lupa anak-anak. Oke, gitu aja. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi mungkin sebelum Mister tutup. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa tadi kita harus selalu hidup bersih dan sehat dan juga menjaga lingkungan sekitar kita. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dadah. Nanti masuk lagi ya. Ini Miss. Terima kasih, Mister. Miss Miftah belum bergabung. Mister, Syifa nggak mau keluar, Syifa akan tetap di Zoom. Oke. Nggak usah Syifa nonton. Karena kan udah. Sambil nunggu Miss Miftah, bisa minum-minum dulu atau makan-makan snack dulu ya.